Ya, temanya kali ini adalah Let's Speak Up. Nah, kenapa? Karena saya merasa bahwa generasi muda zaman now itu harus berani menyuarakan apa yang ada, kegelisahan apa yang ada dalam dirinya, termasuk menyuarakan apa keinginan mereka kepada orang-orang sekitarnya. Karena banyak banget, apa ya, bisa dibilang gini loh, eh, di usia-usia tertentu kan anak-anak remaja, khususnya kalau ada di sini ada mama papanya gitu ya, tolong bantu saya koreksi apakah benar ataukah enggak. Anak kan mengalami satu kebimbangan di usia-usia tertentu, anak itu mengalami satu kebimbangan. Nah, ketika anak mengalami satu kebimbangan, biasanya orang tua yang punya pendidikan yang pola zaman old gitu ya, biasanya tuh nggak pernah ajak anak itu berkomunikasi, tapi lebih pada ya udah lu pokoknya ikutin ini ya gitu kan. Nah, sehingga anak-anak itu kurang bisa mengekspresikan dirinya. Nah, sementara di kondisi saat ini, di mana semua era sudah sangat terbuka dan sangat transparan, anak-anak itu kan bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Sehingga pasti mereka juga mulai mempertimbangkan nih, apa yang cocok buat saya, apa yang nggak cocok buat saya. Nah, pada tema malam hari ini, saya ingin mengajak anak-anak muda seusianya saya. Tolong jangan protes. Anak-anak muda seusianya saya. Halo Koroni. Anak-anak muda seusianya saya untuk berani speak up, untuk berani menyuarakan hal-hal yang memang menjadi keresahannya, hal-hal yang memang menjadi keinginannya supaya Kokepin, supaya bisa hidup harmonis dengan siapapun. Baik itu dengan teman-teman ataupun dengan antar saudara, apalagi komunikasi antara anak dan orang tua. Itu problematika yang paling banyak terjadi sesurveiannya saya. Surveinya siapa? Saya. Ya, sambil menunggu, kebetulan talent saya pada malam hari ini, beliau seorang next Putri Indonesia atau next Miss Indonesia, ya, baru lulus SMA. Nah, jadi masih fresh graduated SMA. Beliau juga aktif tidak hanya di bidang akademik, tetapi dia juga aktif di bidang ekstrakurikuler. Bahkan ada satu kegiatan yang menurut saya itu cukup membanggakan, khususnya pasti orang tuanya nih. Orang tuanya pasti bangga banget menjadi satu dari sekian anak yang terpilih untuk menorehkan prestasi bersejarah ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games kemarin, ya kan? Jangankan gini loh, kita yang ada duit mau beli tiketnya pun pada kehabisan, ya nggak sih? Coba siapa yang kemarin mau nonton? Ini gini ya, bukan nonton pada sepanjang acara ya, tapi nonton waktu penutupan atau pembukaan, ya kan? Nah, kebetulan saya mau nonton nih, mau nonton pembukaan, tiket habis, mau nonton penutupan, tiket habis. Ya, alhasil apa ya? Dia nonton sih, tapi kan di rumah. Nah, tapi kalau nonton langsung di studionya GBK itu kan menjadi tonggak sejarah gitu loh. Nah, talent saya pada malam hari ini berada di sana. Nah, menjadi bagian dari bisa dibilang peristiwa yang paling bersejarah yang kita nggak pernah tahu kapan lagi Indonesia bisa menjadi tuan rumah dari Asian Games, ya. Untuk yang sudah bergabung, terima kasih. Besar harapannya bisa stay sampai di penghujung acara. Cialah. Ya, pemirsa-pemirsa sekalian, stay lah sampai di penghujung acara. Ya, nggak usah pindah ke lain-lain channel. Karena hanya di channel ini, teman-teman sekalian, sahabat online mendapatkan kewarasan-kewarasan kami. Nah, ini talent saya sudah mulai online. Saya undang dulu talent saya. Ya, karena hanya di channel sekalian akan mendapatkan kewarasan-kewarasan kami yang bermanfaat, ya. Karena Oke. terkonek ke Bluetooth. Oke, siap. Ya, maklum. Namanya juga anak milenial itu kalau nggak bikin kesalahan bukan anak milenial. Setuju nggak sih, Wilan? Setuju. Setuju ya? Oke, setelah kita berjibaku, akhirnya kita bisa berinteraksi. Ya. Selamat malam, cantik. Selamat malam.
boleh perkenalkan dirimu terlebih dahulu karena ada beberapa sahabat online yang mungkin pengen kenalan lebih jauh, tetapi jangan di-share nomor teleponnya di sini karena agak berbahaya. Oke, siap. Halo semuanya, nama aku Wilan Angelika. Aku baru lulus SMA. Ya, apalagi? Ini ada lagi Udah. harus. Status dan lain-lain nanti langsung private. Wilan, Oh ya. ini saya nggak tahu mengalami nggak kalau di Jambi ini kan untuk anak-anak yang di kelas 6, 9, 12 mereka nggak ada pakai UN lagi. Nah, kamu udah nggak pakai UN? Enggak, langsung abis USBN langsung lulus. Nah, ini yang dikatakan bahwa tidak selamanya masa pandemi ini jadi momok gitu ya. Untuk anak-anak di kelas 6, 9, dan 12, masa pandemi ini menjadi berkah buat mereka karena terbebas dari UN. Setuju? Setuju. Salah tadi. Ya, congratulations dulu Wilan, congratulations udah lulus. Udah kepikiran kan mau kuliah atau apa? Udah kepikiran? Oh, udah. Kuliah udah selesai urusannya, tinggal datang. Oh, udah siap ya jadi anak kuliahan? Udah, semoga. Tapi gini, sepengalamannya saya, ya nggak sih, sepengalamannya saya, yang namanya masa yang paling indah itu kan masa putih abu-abu. Nah, sahabat online setuju nggak? Kalau sahabat online setuju, boleh typing setuju ya. Masa paling indah itu masa putih abu-abu. Reunian yang paling heboh adalah reunian ketika masa putih abu-abu. Nah, saya mau tanya nih, masa-masanya Wilan ketika menyandang seragam putih abu-abu, apa nih yang paling berkesan? Kalau ditanya yang paling berkesan itu pas masa SMA, pasti pas main sama temen ya. Pas main sama teman, terus kayak paling banyak memorinya itu kalau lagi ada acara, kayak aku kan suka ikut organisasi, terus panitia pensi, cup gitu-gitu. Pas lagi acaranya, terus nginep sampai malam di sekolah, ngurus acaranya biar sukses, itu kayak memorinya banyak banget. Sampai sekarang kayaknya bakal kangen banget gitu loh. Kangen banget. Dan ya inilah yang sayangnya, Wilan, meskipun kamu bisa lulus tanpa UN, tapi kamu nggak bisa menikmati momen-momen perpisahan. Karena itu momen yang paling unforgettable juga tuh. Iya nggak sih? Ya itu, sedih banget sih. Sampai sekarang sedih. Nah, nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Kalau tadi ada yang ketik setuju. Wah, ya setuju ya. Putih abu-abu tuh masa yang paling indah. Kalau tadi kan kamu cerita tentang yang paling indah nih. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Yang paling tidak menyenangkan ketika putih abu-abu itu apa? Karena gini, kalau zaman SD, merah putih, itu senang banget. Karena apa? Nggak dapat tugas dari orang tua. Karena kan kalau cuman merah putih cuma tugasnya dari guru di sekolah kan. Pulang ke rumah ya bebas. Tapi kalau putih abu-abu, selain tugas di sekolah, ada tugas di rumah lagi nih. Nah, ya nggak sih? Nah, tapi pengalaman kamu selama putih abu-abu apa nih yang paling agak kurang lah menurut kamu? Yang agak jujur loh ya. Aduh, gimana ya? Menurut aku yang agak kurang itu kayak sebenarnya nggak ada sih sebenarnya. Yang agak kurang paling pas kurang uang jajan. Loh, iya ini kayaknya kurang uang jajan. Kawan-kawan tolong naikin pas kuliah ya. Agak kurang. Nggak ada. Jadi hampir rata-rata kamu cukup menikmati ketika masa putih abu-abu. Ya, menikmati banget sih, parah. Banyak banget memorinya. Sampai sekarang. Nanti kalau ada sahabat Wilan yang ikut online bersama, boleh di typing ya. Boleh di typing kira-kira apa nih yang menurut kalian juga agak kurang menyenangkan ketika di putih abu-abu gitu ya. Nah, lanjut nih Wilan. Tadi kan saya dengar kamu bilang yang cukup menyenangkan, selain di bidang akademik, kamu juga terlibat di beberapa kegiatan ekstrakurikuler ataupun organisasi sekolah gitu ya. Nah, apa saja nih? Apa saja? Karena gini, kalau saya pribadi ikut organisasi di sekolah itu sebenarnya banyak manfaatnya. Tetapi
orang tua zaman now, nah ini para orang tua coba dikoreksi ya. Orang tua zaman now itu hanya fokus anaknya di bidang akademik. Sehingga beberapa anak kalau misalnya mau ikut ke jalur ekstrakurikuler, udah deh nggak usah deh, aduh repotin deh, apa segala. Saya mewakili ocehan para emak-emak ya. Gitu kan, ya gak sih? Nah, kamu kan tadi bilang kamu ikut ekstrakurikuler apa dan segala macam. Nah, apa saja yang kamu ikuti dan apakah orang tua memberikan support atau ada sesuatu yang kamu curi-curi nih dari mama papa nggak tahu tapi kamu ikutan. Oke, jadi kalau ditanya yang aku Ingat ya, temanya let's pick up. Jadi nggak boleh. Ingat temanya let's pick up. Harus berani bicara. Aduh, bahaya juga nih. Jadi kalau ditanya ekstrakurikuler yang aku ikutin, sebenarnya banyak. Dulu itu aku ikut taekwondo, terus ikut modern dance sekolah, terus aku ikut kegiatan organisasi juga, namanya MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas. Itu aku jadi sekretaris dia. Dan, maaf tadi, iya ya, sorry. Terus kayak orang tua aku sih selama ini 3 tahun lumayan dukung aku, sibuk sekolah meskipun akademisnya sebenarnya B aja, tapi bersyukur banget orang tua dukung aku, sibuk banget selama 3 itu, pulang sore terus, untung gak dimarahin ya, jadi bersyukur sih didukung terus. Bersyukur didukung ya. Ini ada yang balas nih, atlet taekwondo juga, iya. Karena kalau hidup di kota besar, itu wanita harus juga punya kemampuan bela diri. Setuju ya? Nah, tadi kan gini Milan, kan kalau saya dengar, kamu kan cukup aktif dan cukup produktif gitu kan. Nah, sementara kan tidak banyak anak di usianya kamu yang seaktif kamu gitu loh. Nah, boleh nggak saya, mendapatkan insight dari kamu, sebenarnya seberapa penting untuk kita produktif di masa-masa SMA, karena sekali lagi masa putih abu-abu itu tidak akan terulang. Ya, ini yang kasih emo love nih kayaknya setuju nih. Kayaknya saya cukup mewakili suara hati para netizen nih. Jadi seberapa penting sibuk produktif pas SMA itu menurut aku penting banget. Kenapa? Karena nggak tahu yang lain ya, tapi buat aku itu masa SMA itu kayak lagi apa ya, lagi membara-membaranya gitu. Jadi iya, produktif belajar juga iya, tapi menurut aku skill juga harus dikembangkan. Kenapa? Karena bagaimanapun skill itu penting buat di masa depan, beneficial banget buat di masa depan. Kenapa? Karena sebenarnya ya, dari aku sekarang kan lagi baca buku nih. Kalau ya baca bukunya itu level 5 level kepemimpinan John C. Maxwell nih sekarang. Tapi pas aku baca kayak berbelakangan ini kan, masih baru aku baca nih, sekarang aku itu agak nyesel gitu loh nggak baca kayak setahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau pas aku baca beberapa poin dari buku itu sebenarnya bakal bantu kinerja aku pas aku jadi MPK. Dan menurut aku kalau kita nggak produktif sekarang, ntar bakal nyesel gitu loh. Kalau nggak produktif di masa SMA nanti, karena masa SMA nggak bisa diulang ya nggak sih? Iya, kayak banyak waktu luangnya gitu loh. Dari belajar itu masih ada banyak waktu luangnya. Jadi kenapa nggak dipakai gitu? Nih ya. Kamu tadi bilang setelah belajar banyak waktu luangnya, ya kan? Tapi kan rata-rata karena jiwa muda tadi biasanya tuh agak kurang suka deh dengan hal-hal yang sifatnya baca buku atau sifatnya yang memperdalam skill. Nggak banyak anak muda di usianya kita, di usianya kita menyukai. Tolong jangan dibantah ya, yang bantah langsung saya blokir ini. Di usianya kita nggak banyak yang itu kan, baca buku gitu kan. Nah, tadi kamu bilang kamu baca buku John C. Maxwell. Nah, saya tuh lagi baca buku John C. Maxwell juga. Oh, ya. Oke. Nah, menurut saya nggak banyak di usianya kita itu baca buku John C. Maxwell. Bahkan bisa dibilang mungkin
banyak yang nggak tahu siapa itu John C. Maxwell ya. Kalau ibaratnya pemain film Marvel orang tahu, apa yang selebgram TikTok siapa mereka tahu, selebgram beauty blogger siapa tahu. Tapi kalau buku cenderung kan kurang, ya nggak sih? Mungkin Wilan mengalami juga, ada beberapa teman yang tidak suka baca buku, karena apa? Adalah di sekolah udah baca buku, di rumah diminta baca buku lagi, benar nggak sih? Ya, benar. Nah, saya penasaran nih, di usianya kita, ini tadi ada yang bantah nih, kita, di usianya kita, kenapa kamu tertarik untuk baca buku? Boleh tahu nggak, kira-kira buku-buku yang kamu baca itu biasanya seputaran apa gitu loh? Oke, tadi pertanyaannya, maaf tadi pertanyaan apa tuh? Kenapa aku baca buku? Oke, kenapa aku baca buku? Awalnya aku baca buku itu sebenarnya dipaksa sama orang tua aku. Aku nggak suka banget baca buku dulu. Nggak apa-apa, speak up. Nggak apa-apa, speak up. Nggak apa-apa, harus speak up. Jadi dulu itu aku suka banget baca buku. Apalagi yang nggak ada gambarnya. Aku dulu tuh gila komik. Sama banget. Kan? Ngantuk. Gila komik kan. Terus kayak, tapi aku disuruh baca buku yang tebel-tebel, yang dulu aku itu kayak, apaan sih ini? Kayak, buat apa gitu loh. Tapi aku dipaksa dengan kayak tiap minggu, kayak dalam seminggu itu kalau aku konsisten baca buku, aku bakal dikasih makanan favorit aku gitu loh. Kayak makanan Korea nih, Cia. Kamu setiap minggu, ntar akhir minggu mama beliin kamu makanan. Terus aku kayak, ada sogokan ya, ada sogokan. ya gak nolak lagi ya, dapat makanan enak ya gak nolak gitu. Jadi mulai tuh jalan makin lama aku kayak makin sadar gitu, kayak oh iya ya, kenapa nggak baca aja. Kayak setelah seiring aku baca itu, aku ngerasa kayak mulai beneficial ke aku, jadi kayak aku mulai terbiasa buat baca buku ya, sampai sekarang ya kebiasaan gitu, jadi demen gitu loh, jadi hobi gitu. Nah, ini ada Muhammad Priyono. Halo bro, silakan izin bergabung, nggak apa-apa, bergabung aja. Juga untuk teman-teman online sekalian, ya boleh bantu share ya, boleh bantu share kepada teman-teman lainnya. Karena apa? Karena kita penting sekali untuk berani speak up di usia kita, yang saat ini usia di bawah 20-an, ya. Jadi untuk semuanya boleh bantu share dan boleh bantu tap love. Nah, boleh tahu nggak buku apa saja yang sudah kamu baca? Supaya menjadi, mungkin ada yang pengen baca buku juga, mereka bingung nih buku apa. Karena gini, kalau buku novel percintaan, drama Korea, lalu serial cantik, itu udah langganan tuh, udah nggak perlu diajarin, udah pada tahu. Tapi kalau buku-buku yang kamu baca kan kayak tadi apa? 5 prinsip kepemimpinan, gitu-gitu kan kayak materinya tuh berat banget di usia kita. Banyak yang ngebantah kita yang saya itu baru 18 plus ya. Nggak jauh-jauh lah ya umurnya ya. Nggak jauh. Jadi yang buku yang aku nggak baca, sebenarnya aku nggak terlalu hafal, tapi aku dulu baca Cash Flow Quadrant, terus Rich Dad Poor Dad, Rich Kid Poor Kid, Who Moved My Cheese, apalagi tuh. Kemarin aku baca apa ya judulnya? Oh ya, Woman Finish Rich, sama sekarang 5 level kepemimpinan. Wow, berat ya bacaannya ya. Dari yang dia baca, ada yang saya belum baca juga loh ternyata. Ya, Ko Erwin selamat bergabung ya. Oh, ini ada usia Wilan bro. Usia Wilan itu baru 18 tahun, sahabat online. Dia 18 tahun ya. Jadi yang mau cari jodoh, boleh deh nanti kepo-kepoin ke Instagramnya Wilan. Baru 18 tahun. Nah Wilan, selain baca buku nih, tadi kan kamu bilang kamu sekolah, akademik kan nilainya oke kan ya. Lalu aktif, ya lumayan lah ya, minimal yang penting tidak malu-maluin kita lah ya. Nah, lalu kamu juga aktif di organisasi sekolah, kamu baca buku. Nah, di usianya kita, sekali lagi, itu biasanya kan kita punya hobi. Ada beberapa anak muda itu hobinya main game sampai lupa gitu kan. Dulu di zamannya warnet masih berjamuran, itu warnet bisa penuh tuh. Anak-anak pulang sekolah ke warnet apa dan segala macam. Ada juga yang bisa dibilang
apalah ke hobi-hobi yang lain. Nah, kamu hobinya sendiri itu apa? Kalau boleh tahu, hobinya kamu itu apa? Kalau aku nari sama gambar. Dua itu tuh. Dua itu. Nari sama gambar. Oh, ini ada Muhammad Piono. Saya baca buku Good Governance dan Perspektif NU dan Muhammadiyah. Wah. Oh ya, Muhammad Piono, selamat berbuka puasa ya. Sudah buka sih sebenarnya tadi. Oh, itu apa namanya? Melukis dan dance. Nah, boleh nggak? Nih, kan teman-teman hari gini, karena kita let's speak up, kita tuh ngomong harus pakai bukti. Nah, sekarang saya mau minta nih buktinya kamu. Boleh nggak? Bolehlah tunjukin ke kita. Sebenarnya lukisan yang seperti apa nih? Karena kan lukisan kan banyak versi juga nih. Ada lukisan yang, kalau keponakan saya, keponakan ketahuan ya. Nah, kalau keponakan saya, itu keponakan saya kan masih SD ya. Kalau keponakan saya, dia suka lukisan ini nih, lukisan-lukisan komik gitu loh. Kamu sendiri lukisan-lukisan seperti apa? Kalau aku lukisannya itu realis. Kalau ada yang realis, bentuknya itu realis. Kayak contohnya itu kayak Oh, mirip saya ya? Oke. Oke. Sama ini. Sama ada satu belum selesai nih. Yang paling aku bilang. Wow. Itu kamu nggak jiplak kan ya? Lukis sendiri kan ya? Enggak, ini aku. Ya ampun. Nggak jiplak kan? Karena kan hari gini kan kita mau yang instan. Jadi kalau bisa, ada lukisannya, ambil kertas putih, tinggal ituin doang. Enggak. Enggak sendiri. Berapa lama sih Wilan untuk buat satu lukisan seperti itu? Kamu menghabiskan waktu berapa lama? Sebenarnya tergantung susah atau enggaknya gambarnya. Kayak kalau yang ini itu aku udah dari kapan ya? Dari awal Mei belum selesai. Awal Mei. Oh, berarti kurang lebih udah sampai 2 minggu dong ya? Karena emang susah. Iya. Nah, saya mau tanya sahabat online, kira-kira kalau kita tantang untuk buat lukisan seperti Wilan, mampu atau enggak? Ayo coba di typing, mampu apa enggak? Entar kalau mampu kita kasih door prize deh, kita kasih door prize. Wah. Door prize-nya kirimkan foto sahabat online, nanti diilustrasikan Wilan dalam bentuk sketsa. Wow. Oke. Nah, Wilan, tadi kan lukis. Nah, kalau untuk di modern dance, kan saya juga dapat informasi bahwa kamu mengukir satu peristiwa hidup yang luar biasa ketika kamu terlibat di salah satu momen Asian Games gitu loh. Boleh cerita nggak sih gimana bisa kamu terpilih dan bagaimana perasaan kamu berada di momen itu gitu? Gimana cara aku terpilih itu pas itu aku cerita nih. Jadi pas itu aku ikut club dance dan kebetulan yang melatih itu yang melatih Asian Games. Terus jadi aku sering dapat info gitu loh. Kayak terus kan pas itu aku bentar Bilar. Ini ada yang komen suaranya kok hilang. Coba bantu typing ya. Yang lainnya suaranya hilang juga kah atau gimana? Coba ya, yuk nggak apa, lanjut aja dulu Wilan. Teman-teman online kalau misalnya suaranya ada hilang, karena saya di sini di Jambi lagi hujan, Wilan di sana di Jakarta, nanti mungkin ada sedikit gangguan koneksi, jadi teman-teman boleh mungkin cari koneksi yang terbaik ya. Saya juga akan berusaha kalau misalnya memang ada suaranya hilang, nanti saya akan coba. Bentar, katanya suaranya hilang. Oh jelas kok. Oh oke kok. Ya maklum, kesalahan bukan di telinga kita semua. Memang inilah tantangan ketika kita kalau conference ID live. Jadi belibet. Lanjut Ilan. Dilatih oleh koreografer yang melatih para penari Asian Games. Lalu? Ya. Jadi jadi aku sering dapat insight kalau misalnya pas hari itu dia ada audisi untuk anak-anak di bawah 17 tahun. Karena pas awalnya aku audisi itu, dia mintanya yang di atas 17 tahun. Jadi kayak sedih lah pas awalnya itu. Tapi pas kedua, aku datang terus audisi kan. Terus akhirnya kepilih untungnya.
ya gitu. Kepilih pas jadi nari dikasih koreografi, dikasih koreo buat opening Asian Games-nya. Terus aku ngapalin, aku kasih, aku nari di depan mereka. Terus kepilih pertama, syukurlah, puji Tuhan aku kepilih pertama. Terus langsung ikut latihan. Setelah itu ikut latihan terus sampai nari di Asian. Nah, ini Wilan. Ini ada yang bilang, Om Sandi nervous, enak aja. Ini kita seusia. Kita satu umur ini. Saya dan Wilan ini cuman beda bulan doang. Beda bulan Ya. dan beberapa tahun. Nah, kan kamu terpilih untuk nih ya, kamu terpilih untuk ikut lah ya di itu pembukaan atau penutupan Wilan? Kamu tampilnya. Bukan. Oh, kamu ikut kamu nampil di pembukaan Asian Games. Iya. Wow, nah gini ya, saya mau tanya kamu nih, tolong let's speak up, berani jujur nggak? Ketika kamu banyak nih jadwal latihan padat banget gitu ya, waduh padat banget. Lalu kan secara akademik kamu juga banyak nih tugas apa dan segala macam. Nah, ketika kamu membagi waktunya itu kan cukup challenging nih, cukup punya tantangan tersendiri. Tapi ketika kamu mau membagi waktu itu, apakah kamu terbantu dengan kebiasaan kamu yang punya kebiasaan untuk baca buku dan lain-lain gitu loh? Dari kegiatan-kegiatan kamu positif lainnya itu membantu nggak supaya kamu bisa menghandle antara bagi waktu akademik dengan bagi waktu di ekstrakurikuler, jadi semuanya adil gitu loh? Iya, jadi ya aku bacanya pas lagi ya, sorry bentar. Jadi Nggak apa-apa, jujur aja. Kalaupun mama mendengar, walaupun papa mendengar, nggak apa-apa. Ini saatnya suara hati anak-anak gitu. Oke. Jadi aku sih bersyukur banget papa mama kasih aku baca buku itu tentang time management sebelum aku sibuk sama Asian Games, karena dengan aku baca buku itu aku bisa kasih skala prioritas dengan latihan yang Oh, dalam. Apalagi ke sekolah aku itu satu semester itu 3 kali minggu ujian, dan itu benar-benar padat banget, susah banget dapat nilai bagus gitu loh sekolah aku. Jadi benar-benar aku dengan baca buku itu benar-benar langsung kayak belajar langsung ngehandle time management aku yang sebenarnya agak berantakan, tapi gitu. Nah, ini saya suka nih. Saya suka nih gini. Ini berarti thank you ya. Berarti thank you untuk mama papa yang sudah paksa. Jadi untuk teman-teman seusianya kita, kalau seandainya mama papa kita memaksakan sesuatu yang mungkin kita nggak tahu apa manfaatnya, percaya saja lakukan. Karena saya dulu dipaksa untuk cuci piring dan gosok baju. Dan saya tuh jengkel banget. Karena sebagai anak laki-laki yang namanya cuci piring dan gosok baju itu nggak banget gitu kan ya. Tapi sekarang saya baru sadar bahwa penting bisa gosok baju dan cuci piring, karena ada teman saya yang nggak bisa gosok baju. Nah kan repot juga. Nah ini benar nih curahan hati nih. Tadi kamu bilang baca buku, akhirnya kamu bisa. Kak Wilan usia 18 tahun. Jadi jangan heran ya. Oh memang pembahasan dia memang agak dalam. Jadi harap maklum ya. Kenapa dia bisa bicara? Tadi saya ingat, kamu bilang skala prioritas. Nggak banyak loh anak muda yang bisa memberikan skala prioritas gitu kan. Dan itu efeknya karena baca buku yang mama papa paksa awalnya, tapi sekarang menjadi disukai. Thank you untuk mama papa ya. Sama lah ya kalau kita bisa bilang, ada kan beberapa teman-teman yang misalnya contoh dia nggak mau puasa, lalu dipaksa dulu sama orang tua, kamu puasa setengah hari apa dan segala macam. Iya nggak sih, Bung? Mungkin teman-teman boleh typing ya, bener nggak sih? Awalnya mungkin dipaksa, oh kalau kamu puasa dikasih duit apa segala macam, tapi akhirnya karena kita merasakan manfaat, kita akhirnya mau melakukannya dengan senang hati ya. Nah, Wilan, kemarin saya dapat informasi gitu kan, karena kita kembali nih ke tema nih, let's speak up. Kebanyakan anak muda di usia kita itu kan sikap cuek, acuh, tak peduli terhadap orang-orang sekitar menjadi lebih tinggi. Karena kita hidup di dunia media sosial. Ya nggak sih? Iya nggak sih? Iya kan? Nah, kemarin itu saya dapat informasi. Kamu sempat merasa terpanggil untuk menginformasikan kepada teman-teman tentang satu hal baik yang pernah kamu tonton di salah satu sosial media, kamu nonton, lalu kamu merasa itu bagus banget, dan kamu terpanggil untuk memberitahukannya kepada teman-teman. Apa sih?
kalau boleh tahu. Nah, supaya ini bisa menjadi inspirasi juga untuk para orang tua, supaya anak-anaknya bisa diberikan tontonan-tontonan yang edukasi, juga kepada teman-teman kita yang masih terlena dengan usia putih abu-abu yang sebenarnya harusnya diisi dengan hal positif, mungkin dapat nih insight dari seorang Wilan. Ayo Wilan. Jadi kemarin itu aku sekali lagi dipaksa nonton. Mama papa suka paksa ya. Disuruh nonton DO Channel. Apakah aku boleh kasih tahu? Boleh ya? Nggak apa-apa. Di IG Live ini kita nggak di endorse. Jadi kita boleh sebut merek, nama perusahaan, nggak apa-apa, bebas. Nggak ada royalti. Oke, jadi kemarin aku nonton DO Channel. Jadi itu judul live-nya itu Virus Behind the Virus. And menurut aku sebagai anak muda itu relate banget sama isinya. Kenapa? Karena sekarang itu kan banyak banget akun Instagram, Twitter, gitu-gitu, yang isinya itu sebenarnya itu bikin mindset kita negatif ya sebenarnya. Terus Waduh, kayak berat nih. Udah anak 18 tahun di usia kita ngomongin mindset nih, berat ya. Ayo lanjut. Menurut aku dia bikin mindset kita kan rusak ya istilahnya ya. Dan menurut aku itu berbahaya banget. Dan pas aku nonton live itu, aku relate banget dan kayak, oh, kayaknya kalau aku ajak teman-teman aku buat ikut gerakan ini, boleh juga nih. Maksudnya kayak aku mau benerin circle aku, biar maju gitu. Wah, dalam. Saya tahu nggak perlu sungkan, Wilan, sampaikan aja. karena gini, memang saya juga mengalami beberapa hari yang lalu, beberapa hari lalu saya juga merasa kalau kita mau menyuarakan sesuatu yang menurut kita benar, kita tuh merasa entah dianggap sok pinter lah, atau kita dianggap menggurui lah, atau kita dianggap, padahal kan kita pengen supaya mereka merasakan apa yang kita rasakan itu baik, bener nggak sih? Iya. Iya kan? Ya ini ada yang komen berat nih. Lalu Wilan hobinya selain dance sama gambar nggak? Wah, ini Albert telat nih, kamu nggak lihat hasil gambarnya Wilan tadi. Ya nggak sih? Nah, lanjut nih Wilan. Tadi itu kamu lihatnya di mana? DO Channel itu apa nih? Akun apa? Akun Instagram, Twitter atau apa? YouTube. Oh, akun YouTube. Oh, jadi teman-teman sahabat online yang mau tadi apa judul itunya? Judul kontennya? Channel. DEO Channel. Oh, nama akunnya DO Channel. Ya. Lalu nama kontennya apa tadi? Virus apa? Virus Behind the Virus. Oh, Virus Behind the Virus. Nah, jadi kalau mau nonton, boleh tonton di sana. Nah, boleh nggak sharing apa yang kamu dapatkan dari kamu nonton channel tersebut gitu? Yang aku dapetin itu sebelumnya, aku itu sebenarnya nggak peduli sama teman-teman aku, kayak kalau mereka mau share yang negatif, oh ya udah gitu loh. Ya udah, yang penting aku nggak ikutan gitu loh. Yang penting ada dinding gitu loh. Terus thank you ya, ini untuk siapa ini yang nge-typing, ya thank you udah bantu typing supaya teman-teman yang lain bisa tahu itu tuh nama channelnya DO Channel. Oke, lanjut Wilan. Tadi sampai mana ya? Kamu nggak peduli dengan teman-teman kamu kalau mereka mau share hal-hal yang jadi aku nggak peduli mereka mau nge-share apa-apa, tapi setelah aku nonton live itu kayak aku ngerasa kayak, oh iya, jadi selama ini mereka rusak terus aku biarin gitu loh. Kayak nggak enak tiba-tiba gitu, kayak aku mau ngajak mereka ikut gerakan ini, terus tapi gitu. Wah, ini suara nggak apa-apa. Tapi jangan nangis, cukup hujan di luar, jangan hujan di antara kita, jangan ya. Wah, ini suara hati, ini udah bicara suara hati. Jadi ada satu panggilan dari dalam bahwa kamu ingin mengajak teman-teman kamu mulai sekarang concern untuk ke hal-hal yang menurut kamu itu lebih baik dibandingkan dengan share-share hal-hal yang kurang baik. Benar seperti itu? Iya. Nah, langkah apa nih? Kan kalau kita bicara mau ajak, berarti kan kita harus berani speak up dong, harus berani menyampaikan, harus berani menyuarakan. Nah, boleh tahu nggak bagaimana atau langkah apa yang kamu lakukan untuk menyuarakan
ajakan ini kepada mereka, yuk mulai sekarang mulai care nih, mulai peduli nih dengan hal-hal yang sifatnya membangun, dengan hal-hal yang sifatnya apa ya, untuk saling menguatkan dan lain-lain. Langkah pertamanya sih yang pasti mulai dari post yang positif, karena bagaimanapun aku juga ngeliat post kalian, dan kalau kalian post yang kayak gitu kemungkinan besar kalian bakal diblok. Terus habis itu mulai selektif lah, mulai selektif baca, terus kayak mulai ikut seminar-seminar yang positif, yang motivating kalian buat jadi versi kalian yang lebih baik. Gitu. Dalam. Nah, saya kan sempat lihat kamu ada ngepost itu yang tulisan apa ya, we are one, save life. Itu salah satu cara kamu mengajak teman-teman yang mungkin kalau diajak langsung kan mungkin mereka merasa wah ini kayak kitanya di guru atau apa, tapi kalau dengan kamu posting di sosial media kamu kan mereka bisa baca, bisa lihat, dan mereka mungkin bisa ikut gitu kan. Nah, boleh nggak kamu bagi tipsnya itu kepada para sahabat online yang sedang online ini? Jadi maaf tadi gimana? Kan saya ada lihat nih, kamu nggak apa-apa, jangan grogi ya, santai aja sama saya mah ya. Ya, Mama Papa sudah mengizinkan untuk kita speak up. Kan saya sempat lihat nih, kamu ada posting tulisan kayak seperti ajakan untuk hanya konsumsi hal-hal positif, sebarkan hal-hal positif dan segala macam. Nah, menurut saya tidak banyak anak muda yang tergerak untuk melakukan itu gitu loh. Nah, boleh nggak kamu sharing kenapa kamu mau melakukan itu, dan kalau seandainya ada yang terinspirasi mau melakukan juga, bagaimana caranya? Let's speak up. Jadi yang membuat aku terinspirasi buat ada Ko Christian Loho ini salah. Ini aktornya Bima Satria Garuda ya, apa ya? Tolong ya dikoreksi ya. Ini aktor loh. Wah, halo Ko Christian. Lanjut ya. Oke. Jadi yang buat aku termotivasi buat ikut gerakan itu karena aku ngerasa setelah aku lihat-lihat, gerakan itu sebenarnya positif banget, dan kayak ya positif banget, dan kayak kalau aku share dan aku ikut gerakan itu, seenggaknya mulai dari aku gitu loh gerakannya, dan hopefully teman-teman aku bakal ikutan gerakan itu. Dan kalau ditanya gimana cara ikutannya, iya kan, gerakan-gerakan itunya itu apa? Itunya itu apa? Gerakan We Are One, guys. Tolong hashtag We Are One. We Are Gerakan One. We Are One, lalu? Kalau kalian mau ikut, ya ikut aja gitu loh. Aku malah dukung kalian ikut. Please ikut. Nah, kalau nih contoh nih, kan ini ada beberapa sahabat online yang baru bergabung juga, ada Cilina, ada Estetika, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya saya nih mau ikut, itu gimana caranya? Karena kan kita harus berani menyuarakan hal-hal yang baik nih. Nah, kalau saya mau ikut gimana nih? Ya, ikut aja gitu. Ikut. Mulai dari post yang positif. Kayak tadi aku bilang post yang positif. Habis itu ya selektif posting, selektif baca. Ubah mindset kalian, please. Karena gitu. Nah, saya tahu nih ya, Wilan ini mungkin masih agak sungkan karena mungkin ada beberapa temannya di sini. Jadi agak Nah, yang tadi Wilan ceritakan itu adalah gerakan yang didapatkan dari channel YouTube yang DO channel tadi ya. Oh ya, jadi untuk teman-teman sahabat online, kalau misalnya mau tahu gerakannya Wilan itu apa, karena saya pribadi itu terinspirasi juga, dan akhirnya saya juga ngikutin gitu kan. Nah, boleh nanti langsung meluncur, habis live ini langsung meluncur ke channel YouTube-nya GO Channel. Di sana ada namanya gerakan We Are One ya, kalau disingkat wow. Nah, bagaimana reaksi Kak Wilan dengan teman baru? Nah, ini kita ajak teman-teman online sekalian juga berinteraksi ya. Ini Wilan, ada pertanyaan dari Albert Tong. Ini teman kamu bukan? Bagaimana reaksi Kak Wilan dengan teman baru? Tunggu dulu, teman barunya niatnya apa dulu? Mau PDKT atau mau traktirin? Kalau mau traktirin, saya mau open-open aja. Ya Wilan, gimana? Sebenarnya kalau teman baru aku terbuka banget, karena bagaimanapun relation itu kan penting banget ya buat masa depan.
Ya tinggal temenan aja, nggak apa-apa follow aja. Tapi aku follow back yang aku kenal. Oke. Ah, gitu. Gini, kalau teman-teman mau kok gitu nanti baru, oh ya 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 ya, oh ya ini Chris Loho ini aktor Bima Satria Garuda. Jadi kalau teman-teman pernah pernah nonton ya, nah beliau ini aktor ya. Thank you loh kau udah bergabung dan besok kita akan live bareng juga sama beliau. Nah, jadi kita akan live dengan orang-orang inspiratif. Nah, Wilan, gini, saya mau tanya yang agak agak private nih ya, agak private nih ya. Jujur ya, kali ini harus jujur nih. Nah, ketika kamu melakukan gerakan We Are One tadi, yang kamu bilang kamu mau share-share hal-hal positif dan segala macam, di dalam diri kamu tuh ada ini nggak sih, ada kebahagiaan tersendiri nggak bahwa kamu terlibat untuk sesuatu yang sifatnya positif? Kalau ditanya kebahagiaan sendiri, pasti ya. Karena kita itu kan, kalau kita ikutan yang gerakan positif, secara nggak langsung kita kayak share kalau kita itu dukung yang positif. Kebanyakan teman-teman aku itu mereka sukanya yang negatif gitu, kayak post yang negatif, ikut nonton acara yang negatif. Dan kalau kita ikutan yang gerakan positif dan kasih tahu ke teman-teman kita, mereka secara nggak langsung kayak tertarik gitu nggak sih ikutan, dan aku kayak merasa seneng aja gitu loh kalau misalnya mereka Ikutan karena aku. Wah, jadi gini ya, kalau saya boleh sedikit menyimpulkan, berarti ada satu kepuasan tersendiri ketika kita menyebarkan sesuatu yang sifatnya positif dan orang lain akhirnya tergerak untuk melakukan hal yang sama, jadi sama-sama berbagi hal-hal positif. Benar gitu, Wilan? Sinyal ya, sinyal, halo maklum, Wilan lagi buffering. Benar ya? Benar? Benar ya? Oke, Wilan. Karena sudah kurang lebih nggak terasa udah hampir 50 menit kita bersama, dan mungkin memang ini sudah kode alam untuk kita kembali mengemban tugas kita untuk menyebarkan hal-hal positif. Jadi sehingga sinyal sudah mulai agak sedikit melambat supaya kembali ke habitatnya masing-masing. Nah, boleh nggak sebagai penutup deh, sebagai penutup, Wilan memberikan satu closing, satu statement, kenapa generasi muda zaman now itu harus berani menyuarakan sesuatu yang sifatnya positif, baik untuk dirinya sendiri ataupun orang-orang sekitarnya, dan mulai mengurangi sifat-sifat negatif, sifat-sifat cuek, dan lain-lain. Jadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya, saya ada maklum nih, karena sinyal ya. Menurut Wilan, kenapa generasi muda sekarang itu harus berani menyuarakan hal-hal yang sifatnya positif dan membangun untuk dirinya sendiri, serta mengurangi hal-hal yang sifatnya negatif atau sifat-sifat yang tak peduli dan lain-lain? Karena menurut aku ya, kenapa kita penting sebagai anak muda itu untuk mulai share yang positif, itu sinyal-sinyal yang positif, karena cara mindset kita masih ya, cara mindset kita ini masih rawan, kita masih ada kesempatan untuk mengubah mindset kita. And I think it's a good time for now if you change your mind right now to something more positive. And ya, tolong belajar positif. Kenapa nggak sekarang gitu? Kenapa nggak sekarang? Oke. Terakhir nih Wilan, menurut kamu dengan segala produktivitas yang kamu lakukan saat ini, baca buku, terlibat dengan komunitas positif, nonton hal-hal yang sifatnya motivasi dan lain-lain, kamu yakin nggak bahwa hal-hal tersebut akan bermanfaat untuk masa depannya kamu? Kalau tadi bermanfaat, itu udah jelas pasti. Karena kayak yang tadi aku bilang, setelah baca buku juga, time management aku juga benar-benar benar. Jadi time management aku benar-benar meningkat karena baca buku. Jadi ya, jadi
ada sinyalnya tidak bisa. Iya, nggak apa-apa. Oke, Wilan, Angelica, thank you banget atas 1 jam kebersamaannya. Kamu secara tidak langsung juga sudah mewartakan kepada semuanya tentang pentingnya untuk produktif di usia muda, pentingnya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya membangun, positif, dan pentingnya untuk memaksakan diri meskipun di awal terpaksa, karena pasti akan memetik hasilnya. Ya, terima kasih atas pick up-nya, terima kasih atas kejujurannya, terima kasih untuk semua sahabat online yang masih bersama. Semoga kebersamaan 1 jam ini bisa mendatangkan manfaat. Dan untuk semuanya yang mau nonton ulang, yang mau kalau kangen dengan Wilan, nanti bisa nonton ulang di IGTV-nya saya. Akhir kata, selamat malam, terima kasih, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di Agi Lab berikutnya. Dadah. Thank you, Wilan. Dadah. Ya, untuk teman-teman sekalian, kalau selama online tadi terdapat kekurangan, terdapat sesuatu yang sifatnya agak kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Sekarang terima kasih dan sampai jumpa.